Kisah kelahiran Nabi Muhammad. Ribuan tahun yang lalu, Mekah hanyalah sebuah kota di tengah lembah tandus yang kekeringan. Namun, semenjak lahirnya Nabi Ismail, Mekah mendapatkan berkah sehingga menjadi kota yang ramai oleh pengunjung dengan pusat perdagangan yang makmur, terutama di saat Hashim bin Abdul Manaf berkuasa. Tetapi saat itu masyarakat masih banyak yang percaya pada tahayul dan menyembah berhala. Pada masa itu disebut zaman jahiliyah. Hari demi hari telah berlalu. Kepemimpinan Hashim tergantikan oleh pemimpin yang usianya lebih muda. Sebelum Hashim wafat, beliau memberikan sebagian hartanya kepada Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Sampai saat itu, Mekah semakin ramai bahkan melebihi gereja Al-Quds milik Raja Abraha. Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki yang selalu membantunya bekerja sehari-hari. Putra bungsu Abdul Muthalib bernama Abdullah. Beliau adalah pria tampan dan baik hati, putra kesayangan yang disukai oleh banyak gadis desa pada saat itu. Abdul Muthalib berencana menjodohkan putra bungsunya dengan putri dari Abdul Manaf. Mendengar kabar perjodohan itu, para gadis di Mekah kecewa. Tapi Allah berkehendak lain. Abdullah berjodoh dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab paling baik di suku Quraisy. Akhirnya mereka pun menikah dan mereka diberi kepercayaan oleh Allah berupa buah hati di dalam kandungan Aminah. Mendengar istrinya mengandung, Abdullah sangat bahagia dan lebih bersemangat dalam bekerja. Musim semi telah tiba. Abdullah harus pergi ke wilayah Syam untuk berdagang bersama kafilah dagang yang lainnya. Beberapa bulan berlalu. Aminah mendapat kabar bahwa Abdullah akan pulang kembali ke rumah. Namun di perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit. Kakak sulung Abdullah yang mengetahui kabar itu pun akhirnya bergegas pergi menjenguk adiknya. Tetapi ternyata ia tidak bisa bertemu karena Abdullah telah wafat. Mendengar kabar wafatnya Abdullah, seluruh keluarga merasa sangat sedih, terutama sang istri Aminah. Ia sangat sedih karena usia kandungannya masih muda. Waktu terus berjalan. Perut Aminah pun semakin membesar, seolah-olah memberikan tanda bahwa sebentar lagi bayi di dalam kandungan Aminah akan segera lahir. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, di Mekah terjadi perang yang hebat. Raja Abraha dari Yaman mengirimkan ratusan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ia merasa sangat iri dan merasa tersaingi ketika melihat di bawah pimpinan Abdul Muthalib Mekah menjadi sangat masyhur dan maju. Tapi Allah menggagalkan niat buruk Raja Abraha dengan mengirimkan pasukan burung ababil yang membawa batu kerikil untuk dijatuhkan ke pasukan gajah tersebut. Tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya, Nabi Muhammad. Rumah Aminah tampak bercahaya di antara keramaian perang hebat yang sedang terjadi di Mekah pada saat itu. Mendengar kelahiran cucunya, Abdul Muthalib sangat bahagia dan langsung pergi ke rumah Aminah. Semua keluarga nampak bahagia, merasa seakan Abdullah sedang berada di antara mereka. Kebahagiaan tidak hanya terpancar dari wajah Abdul Muthalib, tetapi juga terlihat saat ia menggendong cucunya berkeliling Ka'bah berkali-kali sambil menyatakan rasa syukur yang mendalam. 7 hari kelahiran Nabi Muhammad, Abdul Muthalib menyembelih unta dan melakukan syukuran di rumahnya secara besar-besaran. Beliau mengundang semua masyarakat untuk datang ke rumahnya dan sekaligus memberikan nama Muhammad dengan harapan dapat menjadi manusia paling mulia di dunia sekaligus menjadi nabi terakhir utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hikmah dari cerita ini adalah kita tidak perlu iri dan berusaha untuk menghancurkan orang lain. Karena apa yang telah kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jangan terlalu larut dalam kesedihan, karena apa yang hilang akan kembali dengan wujud yang berbeda.